yang boleh ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Maka habiskan cinta kita pada cinta Nabi Muhammad SAW. Maka sebut nama Nabi, berkah turun, rahmat turun. Yang paling banyak nyebut nama Nabi Muhammad SAW majelis maulid atau bukan? Kita nggak sanggup. Karena kita nggak sanggup, maka kita baca doa, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami mengingat Engkau, dan tidak ada zikir kecuali melalui mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW disebut ruh zikrillah. Ruhnya zikrullah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upgrade artinya dia nggak mau jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nyembah Allah itu cuma satu bab rezeki. Ya. Jadi kalau nggak lancar rezekinya, dia nggak mau sholawat, nggak mau sholat. Jika ingin jumpa Nabi Muhammad SAW, jika ingin membersamai beliau, maka hidupkan zikir pagi, sore, sholat pagi, sore. Jika sholat subuh mudah, zuhurnya lebih mudah, maghrib isya'nya lebih mudah. Tapi jika kalian sanggup menjaga istiqomah, tidak keluar sholat asar dan sholat fajar dari waktunya, maka jagalah itu, lakukanlah itu, maka di saat itu kalian akan memandang Allah SWT. Kawan-kawan nih anti maulid ngomong gini, apa tuh maulid? Abis maulid subuhnya gak jamaah. Bukan itu kalau mau membid'ahkan maulid. Kalau ingin bid'ahkan maulid, lakukan yang seperti dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh lihat orang waktu maulid pas mahal qiyam saweran, maka beliau mengatakan bid'ah bermaulid kalau saweran. Tadi ada saweran nggak? Kan nggak ada. Maka dia kembali ke hukum asalnya. Pengarang kitab ini kita juga sudah sampaikan di mana-mana. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sekarang ini orang sulit mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenang Nabi itu nggak mudah. Maka maulid menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan, disebut nama Nabi, berkah turun, rahmat turun. Yang paling banyak nyebut nama Nabi Muhammad SAW majelis maulid atau bukan? Kalau majelis ilmu belum tentu. Kadang-kadang ilmu kesusupan syaitan, lalu dia kemudian menghina kelompok lain, mengata-ngatai kelompok lain. Tapi kalau majelis maulid kita nggak sempat untuk mengata-ngatai orang lain, kecuali orang-orang yang Allah sesatkan kalbunya, lalu dia rusak majelis maulid menjadi majelis politik, majelis yang mengatakan dirinya lebih mulia dari kelompok lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Wajah Nabi Fatimah, qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an talqani fa akthir as-sujud. Riwayat Imam Ahmad. Ada seorang sahabat namanya Abu Fatimah. Abu Fatimah itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya jumpa engkau nanti di akhirat? Apa jawaban Nabi? Jika engkau ingin jumpa aku di akhirat, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Sujud itu artinya perbanyak sholat. Setiap sholat ada sholawatnya nggak? Berarti kalau orang banyak sholat, dia banyak sholawatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ingin jumpa Nabi nanti di akhirat, wajib sholawat. Ya. Ini mudah apa susah sih? Mudah ya? Mudah. Berarti ketemu Nabi mudah gak? Gimana? Mudah gak? Sebenarnya mudah. Yang bilang susah itu nafsu. Yang bilang susah itu nafsu. Kalau sudah cinta, dipanggil jam berapa aja datang gak? Ya, ada pengumuman majelis maulid, walaupun capek, kurang tidur pasti datang, karena itu undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangannya langsung kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman,
dan saya yakin semuanya ini beriman, diundang oleh Allah untuk menghidupkan majelis salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tanya apa dalil maulid, sebutkan surat Al-Ahzab itu. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, bersalawat. Jadi salawat itu perintah bukan? Kalau perintah wajib nggak? Inilah dasar Abu Yazid Muhammad Ali al-Maliki mengatakan bahwa bermaulid itu wajib karena isinya salawat dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau jumpa Nabi kalau nggak pernah mempelajari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti kira-kira antum yang nemuin Nabi atau Nabi yang akan ngambil kita? Hah? Siapa nanti kira-kira yang bakal nemuin? Kita nemuin Nabi atau Nabi jemput kita? Pede bener. Tapi itu bener, Bu. Tapi itu bener. Cuma jangan kepedean. Orang itu nanti mau jumpa Nabi ditahan sahabat Nabi. Sahabat-sahabat tuh sampai nanti. Apa kata beliau? Ketika beliau digandeng Abu Bakar, Umar. Ya, jadi kadang-kadang digandeng oleh Ibn Abbas dan Ali. Masuk masjid. Digandeng. Apa kata beliau? Nanti di akhirat aku digandeng oleh sahabat seperti ini. Gimana mau salaman? Gimana mau nyapa? Orang lihat Umar aja langsung mundur. Setan aja takut sama Umar. Apalagi yang kesetanan. Semua orang yang di dalam dirinya bersarang syaitan takut ketemu Umar. Mata kita ini banyak syaitannya. Gimana cara netralinnya? Hadir di majelis maulid Nabi Muhammad. Tapi syaitan ini nggak bisa diam. Syaitan ini bisa sembunyi lewat muallim. Maka muallimnya dibikin kesetanan. Majelis yang sudah syahdu dibikin menjadi majelis kebencian. Maka kita menegur semua orang yang menjadikan majelis maulid sebagai ajang untuk menjelek-jelekan kelompok lain, yang berbangga-bangga dengan dirinya, ya, berbangga-bangga dengan kelompoknya, torikotnya, nasabnya. Kita nggak masuk, ya. Nabi SAW asyraful arabi wal ajami, makhluk paling mulia baik bagi kalangan ajam, kita ini ajam bukan orang Arab, wal arabi, dan orang Arab. Halaman 74, ya. Di antara keistimewaan sholat yang menjadi khas umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat terlain, annaha tuqawwi isti'dadahu li ru'yati Rabbil Izzah Jalla wa Ala. Salat itu akan menguatkan persiapan jumpa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersama Nabi jumpanya sama siapa? Nabi kalau berjumpa nanti sama siapa? Jumpanya dengan Allah. Maka orang kalau sudah salatnya bagus, nanti dia akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salawatnya bagus, salatnya bagus, nanti bawa jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Quran dikatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh semua pandangan, tapi Dia meliputi semua pandangan. Gimana caranya? Yang boleh ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka habiskan cinta kita pada cinta Nabi Muhammad SAW, maka pandangan kita nanti ditukar, rasa kita ditukar, barulah pandangannya sanggup memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pandangan ini lagi yang memandang Allah. Dari Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Jarir, kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perhatiin, Nabi sama sahabat tuh kalau nongkrong itu ngomong, ada yang ngomong santai, ada yang ngomong ma'rifat. Ini lagi ngomong ma'rifatullah. Fa nazara ilal qamar lailata. Jadi ini duduknya tengah malam. Saat terbit malam bulan purnama, malam 14. Faqala, kata beliau, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudamuna fi ru'yatih. Nanti kata beliau, kalian akan mampu melihat
akan diberi kemampuan melihat Allah seperti jelasnya melihat al-qamar. Apa arti al-qamar? Bulan pada malam 14. Disebut malam bulan purnama. Fa in istata'tum alla tughallabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa ghurubiha faf'alu. Jika kalian sanggup menjaga istiqomah tidak keluar salat asar dan salat fajar dari waktunya, maka jagalah itu, lakukanlah itu, maka di saat itu kalian akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu diizinkan nanti memandangnya pagi lalu petang, sore. Kapan aja ngelihatnya? Pagi, sore. Tapi dari pagi sampai sore berapa tahun? Berapa jam? Pagi sampai sore berapa jam? 13 jam, itu main di Indonesia. Ya, di Eropa ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Ada yang nggak ketemu matahari 3 bulan. Ini waktu surga. Nabi Adam tinggal di surga sehari 2 hari. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Berarti dari pagi sampai sore dibagi 2, 500. Bayangkan jarak dari pagi jumpa Allah, sore jumpa Allah lagi. Itu 500. Ada yang umurnya udah lebih dari 100 tahun di sini. Ya, nggak usah deh. Saya nanya sama ibu, ibu berapa umurnya? 50. Lama gak tuh 50 tahun tuh? Apa baru bentar? Kemarin? Lama gak 50 tahun itu? Lama. Pengen balik kayak bocil-bocil ini gak? Iya, gak seru. Gak asik loh jadi kalian kata mama itu. 50 tahun itu lama. Gimana kalau ditambahin 0? 500 tahun. Ada yang sanggup? Nggak jumpa Allah 500 tahun. La yanala ahadukum. Nah, maka dibacain ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bertasbihlah, berzikirlah pada waktu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Itu maksudnya waktu fajar, subuh dan asar. Orang yang menjaga sholat di 2 waktu itu, dia akan diberikan kehormatan memandang Allah di waktu paginya surga dan sorenya surga. Tapi jaraknya berapa? Oke. Itu kalau cuma sholat doang. Mau mandang setiap saat nggak? Enggak, yang bener pengen. Orang yang ingin mandang Rasulullah, mandang Allah setiap saat, dia kalau sama Allah sama Rasul setiap nafas. Jadi kalau ingin bersama Rasulullah setiap saat, sehingga bisa memandang Allah setiap saat, maka setiap gerak-geriknya ingat Allah. Ada yang sanggup? Kita nggak sanggup. Karena kita nggak sanggup, maka kita baca doa, Allahumma inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami mengingat Engkau, dan tidak ada zikir kecuali melalui mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW disebut ruh zikrillah. Ruhnya zikrullah ada pada Nabi Muhammad SAW. Kawan saya mengatakan, oh nggak boleh ingat makhluk, syirik. Benar nggak ingat makhluk syirik? Yang sudah belajar akidah Ahlussunnah bertahun-tahun, ingat makhluk syirik nggak? Ya udah, ingat makhluk lagi dalam zikir salat syirik nggak? Salat ingat makhluk. Kalian lagi salat ingat dia, syirik nggak? Emang syirik? Coba adakah di sini yang sholat terus nggak ingat kecuali hanya Allah? Coba angkat tangan satu orang aja. Antum lagi sholat pernah nggak ingat kecuali hanya Allah? Bener? Dari awal sholat sampai akhir? Beneran? Serius? Janji ente? Beneran? Wah, luar biasa itu.
Dari awal sholat sampai assalamualaikum nggak ingat kecuali Allah. Aneh mau tanya, Allah kayak gimana itu? Yang Allah ente ingat tuh Allah yang kayak gimana? Jadi ingat makhluk beda dengan menyembah makhluk. Jadi orang yang mengatakan tidak boleh ingat guru, tidak boleh ingat guru dalam zikir lagi sholat, itu dia sedang mensyirik-syirikkan dirinya sendiri. Jadi kalau ahli zikir itu belajar zikir, sebelum zikir dia ingat dulu aja gurunya. Bahkan teringat lagi zikir. Itu syirik nggak? Nah, udah berubah nih. Tadi bilang ingat makhluk syirik. Ya. Yang syirik itu menyembah makhluk. Kalau teringat makhluk syirik nggak? Berarti kita nggak boleh ngeling kekasih kita ya. Waduh, sengsara bener ente. Jadi ingat makhluk boleh, ya nggak boleh menyembah makhluk ya. Jadi jangan disembah-sembah makhluk ya. Dalam hadis yang berikut ya, qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata al-Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini punya kitab judulnya Fathul Bari ya, syarah Sahih Al-Bukhari. Kata dia, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ini perhatikan. Inna adna manzilah fil jannah, serendah-rendah makom di surga, laman yanzuru ila jananihi wa azwajihi wa naimihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sana. Serendah-rendah makom di surga, melihat dari jarak 1000 perjalanan, udah kelihatan sama dia tempat dia di surga, pasangan dia, khodam-khodamnya, pelayan-pelayannya, bidadari-bidadarinya, tempat-tempat tidurnya, kebun-kebunnya. Berapa jaraknya? Jadi orang yang paling rendah makomnya di surga, dia bisa mencium bau surga dan bisa melihat surga jarak 1000 tahun perjalanan. Jauh itu ya. 1000 tahun perjalanan. Kalau 1000 tahun di akhirat jadi berapa tuh? Satu hari. Berapa hari? 1 hari doang. Emang kuat nunggu 1000 tahun? Ya, ini aja banyak yang datang ke kita ngomong gini, saya sudah sholawat 1000, saya sudah sholat, saya sudah usaha, kenapa masih miskin gitu ya? Nah, ente yang gagal kok Allah yang disalahin? Kita yang gagal yang disalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa akramuhum 'ala Allah man yanzur ila wajhi ta'ala ghutwatan wa hasyiyah. Maqam tertinggi di surga orang yang diizinkan jumpa Allah waktu sore dan pagi dan sore. Jarak dari pagi dan sore berapa tahun? 500 tahun tuh ngapain itu? Jadi yang boleh jumpa Allah pagi dan sore itu cuma sorga tertinggi. Berarti sorga yang di bawah, sorga itu 100 tingkat. Bukan 7 tingkat, 100 tingkat. Yang paling tinggi itu tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan wali-wali Allah yang diizinkan jumpa beliau dan jumpa Allah Ta'ala. Di bawahnya sampai level paling bawah itu gak jumpa Allah. Gak jumpa Allah. Enak bener ente mau jumpa Allah ya. Apalagi yang bunuh diri mau langsung jumpa Allah, digecek nanti sama malaikat maut. Ya, ini kalian ini putus cinta jangan coba-coba bunuh diri ya. Bunuh nyamuk aja. Jadi kalau lagi putus cinta, lagi kecewa, cari nyamuk, habisin nyamuknya. Jangan bunuh diri. Bunuh diri nggak diterima di langit, nggak diterima di bumi, gimana mau terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukul muka aja nggak boleh, gimana nusuk badan, gimana minum racun. Mukul muka boleh nggak? Namanya meratap.
mukul-mukul dada, bentur-benturin kepala, itu haram hukumnya. Kenapa? Ini tubuh hadiah dari Allah, masa nggak dihargai? Gimana kira-kira kalau orang bunuh diri? Itu yang bunuh-bunuh diri sekarang, kasihan itu orang. Berarti yang jumpa Allah siapa? Yang jumpa Rasulullah, coba bayangin, 100 makom. Berarti dari 1 sampai 9 nggak jumpa Rasulullah. Emang mudah jumpa Nabi? Enak bener mau jumpa Nabi. Makanya sampai hari ini kita luruskan banyak orang mu'alim dan murid itu banyak yang nggak mau. Sholawat itu jangan supaya rezeki lancar, jangan. Betul-betul sholawat karena cinta. Pada protes. Sampai hari ini masih berprotes. Nggak mau di-upgrade, artinya dia nggak mau jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia nyembah Allah itu cuma satu bab rezeki. Ya. Jadi kalau nggak lancar rezekinya, dia nggak mau sholawat, nggak mau sholat. Terus beda ente sama yang agama sebelah apa? Orang-orang di luar Islam, kata Imam Al-Jili, itu menyembah Allah itu cuma 1-2 nama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan sembahlah Allah dengan semua nama. Walillahil asma'ul husna, Allah mempunyai nama-nama yang agung. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, panggillah Allah, sembahlah Allah dengan semua nama itu, jangan cuma 1 nama. Jangan kalau lagi sakit pengen sehat. Disitulah terjadi orang syirik, ya, hanya menyembah satu nama. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari itu, yaitu di surga, wajah-wajah berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Memandang wajah ilahi, ila rabbiha nazirah. Kalau jumpa Yayam senang nggak? Tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalau dapat ini santri boleh megang handphone kayak. Alhamdulillah, gawat kalau ya. Berarti mereka ini pakai surat kaleng tuh kayak. Lempar gitu. Gitu nggak? Enggak, alhamdulillah. Tapi pakai kirim salam nggak? Atau pas lagi orang tua datang, buka Facebook, buka Instagram, kirim. Ya. Kalau dapat salam dari Yayang seneng nggak? Yang dulu pernah muda, atau yang lagi kambuh lagi mudanya, dapat salam dari orang yang kita suka, seneng nggak? Bayangkan antum dapat salam dari Nabi Muhammad SAW, nangis sehari semalam, aneh pasti nangis. Ya, ini ibu-ibu ini, mbak-mbak ini, kakak-kakak ini, teteh-teteh ini, kalau dapat salam dari kekasih nangis nggak dulu? Nangis mewek. Tapi kalau yang nyalamin orang yang kita nggak seneng, enggak, takut katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah, kata Nabi, wahai Aisyah, Allah berkirim salam untukmu. Itu Aisyah nangis seharian. Ya. Sayyidina Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dapat salam dari Allah, ya, dapat disebut-sebut namanya oleh Allah, itu dia langsung nangis. Ya. Di hadis terakhir disebutkan riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Ahmad, inna afdala ahlil jannah manzilatan man yanzur ila wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Setinggi-tinggi maqam orang di surga hanya diizinkan jumpa Allah 2 kali, pagi dan sore. Tapi itu namanya sorga jannatus syahawat. Sorga syahwat hanya dapat 2 kali. Kawin itu isinya surga tuh ya. Kawin makan, tapi nggak punya anak. Senang gak tuh? Nggak mikirin ujian, ya kan? Nggak mikirin hafalan. Duduknya di mana? Duduk di dipan-dipan yang bagus, ya. Di bawah dipan sudah banyak buah-buahan. Di bawah dikit sudah taman-taman, di bawah taman sudah ada sungai. Sungainya ada 3, 4 lagi.
lagi pengen minum khamar, ada khamar loh ya. Sabar-sabar kalian jangan minum khamar di dunia, walaupun sekali satu teguk jangan. Yang pernah tobat, ya, dan usahakan puasa 40 hari 40 malam untuk menebus yang sudah minum khamar. Kenapa? Itu pembersihan, supaya nggak ada di dalam tubuh kita satu tetes pun, satu sel pun yang masih tercipta dari barang haram itu. Ya, pakai puasa dia. Kalau nggak bersih itu barangnya. Ada sungai surga, ada sungai apa? Sungai madu. Ya, tadi kita dikasih kopi madu sama Kiai. Kopinya kopi apa Kiai? Toraja. Kopi Toraja dikasih madu. Oh, nanti di sana ada semua itu. Di sana itu kerjaan kita nongkrong, kawin, jalan-jalan, nongkrong, kawin, jalan-jalan, nongkrong, gitu aja dah. Makanya dari sekarang ahli surga itu suka nongkrong ngomongin Nabi Muhammad SAW, suka ngumpul-ngumpul. Sebagaimana orang di dunia sekarang dia suka ngumpul, nanti di akhirat Allah kumpulkan kembali. Ini kalau benar mahabbah cintanya ke Nabi SAW, nanti antum semua dikumpulin lagi di sana. Jadi walaupun makom dia tinggi di atas gitu ya, nanti ada saat diperjumpakan, yaitu majelis maulid. Maka majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu itu adalah reuni semua ruh. Sebelum kita masuk dunia ini, ruh kita sudah jumpa dan mereka dulu ngumpul-ngumpul. Saling nanya, ruhnya nanya, kamu lihat apa? Ada ruh yang mengatakan aku lihat wajah Nabi. Ada ruh mengatakan aku lihat pundak Nabi. Ada ruh yang mengatakan aku melihat pakaian Nabi. Ada yang mengatakan aku melihat jejak Nabi. Ada yang mengatakan aku melihat nur zatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada orang hari ini mimpi Nabi SAW, dia belum pernah jumpa Nabi. Ini lahir tahun berapa nih? Ada yang lahir tahun berapa Hijriah gitu? Tahun 600 Hijriah ada nggak? 600 Masehi ada nggak? Maka orang hari ini jumpa Nabi Muhammad SAW, kok bisa? Padahal dia tidak pernah jumpa Nabi di dunia. Jadi yang berjumpa itu siapa? Memori siapa yang dia lihat waktu dia jumpa Nabi Muhammad SAW? Ada yang datang ke kita nangis, ya Ustaz, saya jumpa Nabi, tapi kok Nabi cuma kelihatan punggungnya. Nangis dia. Bu ya, saya ngeliat Nabi, tapi Nabi nggak noleh. Lah orang kayak ente kok Nabi noleh? Kalau gitu kan tambah nangis dia. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu. Itu adalah memori saat dulu di alam ruh jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi kenangan itu dikembalikan dalam bentuk mimpi. Maka ciri-ciri orang yang kenangannya dikembalikan, dia diberi mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Tapi tenang, mimpi itu usaha atau bukan? Emang usaha. Jadi kalau mau mimpi merem-merem gitu. Enggak, mimpi itu hadiah. Dikembalikan memori jumpa Nabi Muhammad SAW. Yang lebih mahal itu mempelajari tentang beliau, merindukan beliau dalam keadaan jaga. Maka orang maulid tumbuh rasa rindunya dalam keadaan jaga, ingin jumpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal dari 70 kali melihat Nabi dalam mimpi. Kalau mimpi kan ngasih hadiah. Tapi kalau dalam keadaan begini, terus ada rindu ketemu Nabi Muhammad SAW, itu ruhnya udah ketemu. Ruhnya sudah terhijab oleh tubuh ini, terhijab oleh pikiran ini. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 9:30, jam 10 Kiai. Udah dulu ya. Baru tidur sejam. Intinya, jika ingin jumpa Nabi Muhammad SAW, jika ingin membersamai beliau, maka hidupkan zikir pagi, sore, sholat pagi, sore. Jika sholat subuh mudah, zuhurnya lebih mudah, maghrib isya'nya lebih mudah. Tapi kalau subuh, asar udah ketinggalan, siap-siap. Nanti di saat semua makhluk diizinkan jumpa Allah, dia nggak diizinkan jumpa Allah. Bayangin, kita mau diajak ketemu orang penting,
Pas dicek, oh kamu nggak masuk daftar, mewek, bukan main itu ya. Ini kalian mau ujian, pas hari H tidak dikasih nomor kartu ujian, nangis nggak? Nangis nggak? Mau jalan-jalan, ada outing, ya. Pas mau outing, absensi, nama kita nggak ada. Nangis nggak? Ditinggal sendirian. Maka di sorga pun nanti orang-orang banyak yang nangis. Mau nangis di sorga. Maka disebut dalam hadis Nabi, setiap orang mau baik mau tidak baik, ketika dia akhirat masuk sorga pun dia masih nyesel. Masuk sorga pun masih nangis. Ini yang kita sebut bahwa bermakrifat setelah wafat itu wajib. Gimana caranya? Hadiri majelis-majelis maulid, majelis-majelis ma'rifatun Nabi SAW waktu hidup. Insya Allah nanti diikut sertakan di sana. Insya Allah ya. Barangkali itu, ini kalau ditulisin takutnya hujannya nambah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada tanya jawab ke? Enggak usah lah ya. Udah lelah hayati. Ya. Perlu kami informasikan bahwa pengajian kita ini kita laksanakan setiap sebulan sekali. Setiap akad pertama jam 8 sampai dengan selesai. Jadi momen maulid ini hanya sekedar strategi kita untuk mengambil cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang ingin melihat tayangan ulang bisa dilihat di Sirajus Sa'adah TV yang versi masih proses, dan ada lagi nanti mungkin ribat dolarnya ya, bisa dilihat di situ. Jangan lupa subscribe-nya. Subscribe ya. Subscribe sama link-nya jangan lupa. Ibu-ibu itu nonton tapi gak subscribe. Baik. Kemudian bagi yang rindu maulid di pesantren Sirajus Sa'adah mengadakan maulid setiap malam Sabtu. Itu sejarah maulid sebelum ada pesantren. Mulai saya masih kontrak. Sampai sekarang pesantren sudah yang mohon doanya mudah-mudahan kami segera bisa dapat asrama. Amin. Setiap tahun yang tertolak banyak banget yang nggak bisa masuk di pesantren. Dan sekarang waiting list-nya sudah 5 tahun. Jadi mohon maaf kalau yang anaknya kelas 4, 5, 6 gak usah daftar, cari pesantren yang lain saja daripada nanti kecewa ya. Jarur orang dalam katanya Kiai. Rasanya sering begitu. Maulid bulanan juga kita adakan di pesantren, tapi diusahakan datang jam 7 pakai bukti-bukti, karena kalau datang 10 menit telat saja sudah tidak ada tempat. Ada maulid. Kalau setiap malam Sabtu kita baca maulid berjanji seperti tadi. Terus setiap sebulan sekali kita baca Sintutul yang ditutup dengan doa tertiba. Yang diawali dari istighosa, manaqib syahadu berikutnya. Jadi kita ini yang kita hadirin adalah orang pengikat dari negara atau awal kita seperti itu. Mudah-mudahan misi ini juga diberkahi. Amin ya Allah. Semua sering hadir di sini. Amin. Panggil perjalanan kita untuk menuju ridha Allah SWT. Kami mengundang kembali setiap bulan bersama hujan dan minggu pertama seperti ini. Jadi setiap akad pertama jam 8 sampai selesai. Ini agak mundur karena istimewa. Dan itu mohon dia untuk ridha memimpin kita. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم
صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد جماعة صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أبي الأرواح وإلى سيدنا الخضر عليه السلام بل يا ابن ملك أبي العباس وإلى سيدنا المهدي خليفة الله روح الأرواح وإلى قطب المرشدين القطب الرباني سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد المصلين الغوث سيد أبي الحسن الشاذلي وإلى سيد الزاهدين والعابدين والذاكرين سيدي محمد بهاء الدين شهنكشبا وإلى سيدي أحمد تجاني والرفاعي والإدريسي وخالدي وأحمد سرهندي وأصولهم وفروعهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من وجوده قبل كل موجود يا من إحسانه قبل خلق الموجود صل على سيد الوجود صل على سيد الوجود صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد سيد الموجودين اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم Allahumma ya Allah yang maha baik, yang maha ada, yang keberadaannya lebih dahulu dari semua yang ada, yang kebaikannya lebih banyak dari semua orang yang baik. Limpahkanlah ya Allah sebaik-baik salawat, sebaik-baik rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan izinkan ya Allah kami yang hina ini mendapatkan limpahan faid, limpahan daripada nur salawat yang Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah kama jama'tana fi hadhihi dunya bis salati alaihi fajma'na bihi fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan kami berkumpul bersalawat kepadanya di dunia yang fana ini, izinkan kami di akhirat berkumpul dengan beliau yang kami salawati. Izinkan kami yang hina ini ya Allah, izinkan kami yang pendosa ini ya Allah berjumpa menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami asyik memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah akrimna biliqa'i. Ya Allah, izinkan kami dengan kemurahan Engkau ya Allah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna ya Rabbana bisyafaati nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kami para pendosa ini yang sholatnya tidak pernah khusyuk, zikirnya tidak pernah tulus, izinkan ya Allah kami mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wasallam. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak layak masuk surgamu ya Allah, izinkan kami bersolawat kepada zat yang di tangannya memegang kunci surga ya Allah. Allahumma ya Allah, hasibna hisaba yasira. Ya Allah, berkah solawat ini, hisablah kami dan hisab yang ringan. Bahkan jika perlu ya Allah, la tuhasibna ya Allah, jangan pernah hisab kami ya Allah, jangan pernah hisab kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamlah nama Engkau dalam diri kami, simpanlah nur Nabi Engkau dalam jiwa kami, sehingga kalbu kami, jiwa kami layak Engkau pandang ya Allah. Dan sekali Engkau menanamnya dalam diri kami ya Allah, jangan pernah Engkau cabut ya Allah, jangan pernah Engkau hilangkan ya Allah, jangan pernah Engkau ambil kembali ya Allah. Jadikan hari-hari kami, siang malam kami mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bihubbika wa hubbi habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dengan hidup penuh cinta, hidupkan kami jauh dari rasa benci, jauh dari hati yang susah, jauh dari pikiran yang gundah gulana. Allahumma anzil alaina bihaqqin Nabi SAW as-sakinah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi turunkan kemuliaan, ketenangan dalam jiwa kami. Ya Allah, binurin Nabi SAW fanawwirna. Ya Allah, dengan nur kekasih Engkau, terangi hati kami yang gelap ini ya Allah, terangi jiwa kami yang gelap ini ya Allah, sehingga jelas jalan menuju Engkau ya Allah. Allahumma aghrikna fi mahabbatik. Ya Allah, fanakan jiwa kami, habiskan diri kami hanya untuk mencintai Engkau ya Allah, mencintai kekasih Engkau ya Allah. Wala taqbilna illa wa nahnu uhibbina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kami sedang asik mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Abal Arwah, ya abati ya Rasulullah. Wahai ayahanda rohani kami, terima kami jadi umat Engkau ya Rasulullah. Terima kami jadi pengikut Engkau wahai Rasul. Dan nanti di akhirat, di saat kami memohon syafaat Engkau wahai Rasulullah, la tukhayyib raja'ana, jangan Engkau tolak kami wahai Rasulullah, jangan Engkau tinggalkan kami wahai Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakhtim lana ya Allah bihusnil khitam, wakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah, واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيد الوجود سيد النبيين سيد الأنبياء سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barangkali itu, mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.